mau tidak mau, kenapa sangat berdampingan dengan kita antara Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Ini Depok perbatasan dengan Jakarta Selatan. Sepertinya ini harus lebih diperkuat bagaimana teknik-teknik pengawasan kita di perbatasan misalkan. Kita tahu bahwa tahun 2017 pilkada di DKI Jakarta seperti apa. Kita mengetahui bagaimana suhu politik pada waktu itu, persoalan-persoalan yang sangat kompleks sebetulnya. Terasa bahwa pilkada pada tempo dulu itu seperti pilpres kan seperti itu. Nah ini jadi bahan diskusi kita, sharing pengalaman, nanti akan menjadi sebuah kajian bagaimana kita nanti di tahun 2024 menjelang pemilu dan pilkada ini kita sudah betul-betul siap dan mempersiapkan diri. Nanti mohon dengan hormat, dengan sangat kepada kedua narasumber, Bu Ketua dan juga Pak dosen, Pak Fikri, untuk menyampaikan beberapa hal dan juga arahannya. Kita sharing bagaimana kita Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang memang concern di pengawasan pemilu dari tahapan-tahapan pemilu yang ada untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas kita, bekalan kita untuk menghadapi pemilu dan pilkada di 2024 yang secara serentak yang akan kita laksanakan. Ini pemilu 2024 ini pemilu yang baru akan kita laksanakan karena dalam 1 tahun kita secara serentak melakukan dua hajat besar antara pemilu dan pilkada dengan dua undang-undang. Bagaimana? Apakah masyarakat Indonesia bisa dan juga termasuk penyelenggara bisa melaksanakannya? Ini masih dalam tanda kutip. Kita belum tahu apakah penyelenggara sudah mumpuni untuk melaksanakan itu dan juga masyarakat juga sudah siap secara mental dan lain sebagainya menghadapi dua pesta besar ini yang akan dilaksanakan di 2024 ya tentunya Bawaslu Jakarta Selatan dengan mengadakan webinar ini sebuah komitmen kita untuk mengevaluasi diri, kita untuk mempersiapkan diri, kita untuk meningkatkan kapabilitas kita baik di wilayah kesetariatan maupun untuk individu-individu pimpinannya. Ya mungkin itu dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan sana sini ke teman-teman peserta dan mohon sekali lagi mohon izin Pak dosen dan Bu Ketua untuk menyampaikan arahan-arahannya dan juga sharing-sharing pengalaman di momen webinar kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik para peserta, sahabat Bawaslu yang sudah hadir di ruang diskusi Cipedak, perkenalkan saya Ardana Ulfa Aziz, saya yang akan memandu acara kita ini. Sedikit Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Bawaslu ketahui bahwa Cipedak ini akronim dari yang kemudian kita sebut sebagai cerita pengawasan pilkada. Cipedak ini akan menjadi ikon kita juga nih, ikon program kami di Bawaslu Jakarta Selatan, dan sekarang diketahui juga bahwa Cipedak ini sangat menjadi identik dengan Jakarta Selatan karena Cipedak ini adalah satu wilayah pemilu serentak di Depok. Terlebih lagi yaitu dia kalau Depok dengan masyarakat yang tingkat pengetahuan politiknya mungkin lumayan bagus ya, sehingga ini menarik untuk kita bisa cari tahu bagaimana tingkat partisipasinya dan sebagainya. Dan hari ini juga sudah hadir Pak Fikri Tamau, dosen tetap
Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, ya, anak muda dan insya Allah jadi kandidat doktor juga, yang nanti akan banyak juga mengupas tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan pilkada, utamanya menyorot di wilayah Depok. Baik, saya kira tidak akan lagi saya panjangkan. Saya akan segera mempersilahkan Ibu Luli Barliani, MSI, untuk menyampaikan paparannya. Dan sebelumnya saya sedikit membacakan CV singkat dari beliau. Ibu Luli Barliani, asli suku Sunda, tentunya, kemudian beliau pernah menjadi Ketua Kohati Cabang Jakarta tahun 98, dan yang membanggakan lagi adalah beliau adalah Sekretaris Umum Kohati PB HMI periode 2002-2004, Sekjen Forhati 2012 sampai 2017, kemudian tentunya memiliki pengalaman kepemiluan yang panjang hingga akhirnya menjadikan beliau sekarang menjadi Ketua Bawaslu Kota Depok. Tidak diragukan lagi pengalaman organisasi, pengalaman kepemiluannya, dan juga pengalaman pendidikannya yang luar biasa akan pastinya lebih menarik di dalam menguraikan bagaimana pemilu kada yang terjadi di Depok. Baik, Ibu Luli, waktu dan tempat saya persilahkan. Suaranya belum masuk, Bu? Kalau ini kedengeran? Sudah, Bu. Kedengeran. Mantap. Ya? Iya. Berarti lanjut, saya Kak. bicaranya melalui HP, nanti daripada mengganggu jalan. Baik, Kak. Di sini, ya. Makasih banyak Mbak Ardana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Merupakan kebanggaan tersendiri. Sebenarnya saya juga nggak berani kalau lintas provinsi, tapi karena kita tetangga ya, walaupun bagaimana tetangga itu sebagian dari keluarga. Karena kemarin pun saya banyak dibantu oleh teman-teman Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sekitarnya juga Tangerang Selatan. Karena kita berdekatan, tipikalnya hampir sama, gampang panasnya sama. Jadi daerah-daerah rawan itu alhamdulillah dipantau oleh teman-teman di mana kami tidak terjangkau karena lintas batas. Namun itu begitu juga dengan beberapa transaksi yang ada di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya itu dibantu oleh teman-teman. Sehingga boleh saya berbangga hari ini bahwa Pilkada Kota Depok sukses tanpa ekses, tanpa ada darah yang bercecer ataupun kaca yang pecah. Itu ya poin untuk saya yang pertama. Jadi pemilu di Kota Depok, pemilu yang damai. Izin ini suaranya double ya atau gimana? Mantap, bagus. Oke, kalau gitu. Jelas. Baik. Mbak, izinkan saya menyampaikan beberapa tentang Pilkada Kota Depok itu sendiri, dimulai dari regulasi. Regulasi di mana dimulai dari ini kok buram, Mbak. Lanjut, Mbak. Ya, dari regulasi terkait Pilkada serentak
tahun 2020. Ya, Undang-Undang Nomor 10 2016 tentunya sebagai perubahan kedua dan seterusnya. Perbawaslu RI juga Nomor 11 tahun 2019. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini yang paling penting adalah Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan seterusnya. Di mana ini adalah kunci penting untuk terselenggaranya pilkada di masa pandemi. Kalau tidak ada ini, tidak akan jadi pilkada. Karena kita sempat ada penundaan, ada haru-harunya, pokoknya ada tangis-tangisnya. Bukan kami yang menangis, tapi para ad hoc yang tiba-tiba diberhentikan, baru 3 bulan berjalan, diberhentikan sementara tanpa ada ketentuan ataupun kepastian. Nah, itu salah satu yang bikin haru teman-teman gitu. Dengan adanya Perpu Nomor 2 tahun 2020 otomatis teman-teman juga ada harapan lagi, kita juga yang bekerja juga yang memang sudah masuk tahapan ya. Jadi bisa berlanjut dengan segala resiko yang ada. Paling tidak dalam perjalanannya, lanjut sayang. Sebenarnya saya lebih suka ngobrol tadi. Tapi tidak. Nah, lanjut nanti dalam perkembangannya kita meng-hire teman-teman semua, kita memberikan peningkatan kapasitas plus protokol kesehatan karena di samping kita harus menjaga kesehatan, keselamatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Kota Depok. Begitu juga kita juga harus memberikan rasa aman kepada para pemilih. Itulah tantangan terberat yang harus kami miliki dengan keterbatasan dan resistensi yang sama. Ya, alhamdulillah Kota Depok walaupun ada yang terkena ya kan waktu itu kalau nggak salah bulan Juli bendahara kami kena, bulan Agustus Korsek kami kena, staf-staf kami kena yang untungnya sekretariatan. Teman-teman yang staf lainnya tetap berjalan sebagaimana biasanya. Jadi alhamdulillah yang memang yang dalam kantor yang kena, yang keluar di lapangan alhamdulillah nggak kena. Itu salah satu keberkahan juga yang kami miliki. Lanjut Mbak. Lanjut. Ya. Dalam beberapa pengawasan kita mengikuti tahapan-tahapan yang ada sebagaimana yang sudah disampaikan dalam undang-undang masalah pemutahiran data pemilih. Kami mempunyai data pemilih sebanyak 1.229 yang terus diupdate sampai kita melakukan pemilihan. Dan itu sudah cukup menurut saya sebagai Bawaslu yang memang menjaga hak pilih, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kami 77% paling tidak dari dulunya 54 tahun 2010, tahun 2015 56, tahun 2020 66 dalam kondisi pandemi dengan keterbatasan sosialisasi, tatap muka dan sebagainya kepada para pemilih ataupun kepada masyarakat luas lainnya. Lanjut Bunda. Ini punten ini memang datanya tegas banget, tapi ini hasil review saya laporan, jadi cuman sudah dikerucutkan lebih sedikit lah. Jadi lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut. Nah ini aktivitas pengawasan dalam tahapan. Jadi kita balik Mbak. Nah ini yang harus kita awasi di dalam pengawasan di masa COVID ini adalah kelalaian, proses coklit, pelaporan, dan seterusnya. Lanjut. Oh iya, saya ada Pak Nana di sini kayaknya. Salam Pak Nana.
Nanti kalau saya ada selip-selip dikit boleh dikomentarin. Hasil rekomendasinya seperti ini. Rekomendasi proses DPT seperti ini, perbaikan proses, rekomendasi, dan seterusnya. Akhir dari semua itu, satu hal yang tidak ada permasalahan yang signifikan yang bikin kita sampai ke MK ataupun sampai kemana, enggak. Dalam penanganan pelanggaran juga kita bersikap adil, kita pidanakan masing-masing paslon, masing-masing satu, pokoknya kasih satu-satu aja deh. Yang penting adil buat mereka. ASN juga gitu, banyak ASN. Jadi ASN ada 7 kalau tidak salah yang kita berikan apa ya ke KSN, rekomendasi dan sebagainya. Dan sudah turun hari ini sanksinya seperti apa, seperti sanksi administrasi. Karena memang mereka integritas dan etikanya saja seperti jari ataupun ada salah satu ASN yang melakukan kampanye itu langsung kita tindak lanjut, walaupun kita juga ya nggak tega ya karena sudah mau pensiun dan seterusnya, tapi peraturan harus ditegakkan. Kelebihannya lagi dalam hal penindakan pelanggaran ataupun pembersihan APK itu kita diprotes habis. Ini masa pandemi, ini kita sudah susah mau kampanye, APK masih turun-turunin, terus kita ngomong apa? Ya ini regulasi, kami mohon maaf, kami menjalankan regulasi. Ya kita beredelin semuanya. Mereka marah-marah terus. Kalau mereka kumpul lebih 50 orang, print, bubar. Kalau enggak kita kasih surat peringatan untuk tidak melakukan kampanye 3 hari. Mau itu? Akhirnya mereka bubar. Jadi memang kayak kucing-kucingan, tapi alhamdulillah di masa kampanye juga kami memberikan beberapa surat kepada teman-teman itu, ya tidak ada yang protes secara keras, karena juga kami juga akan lebih keras kalau dia melawan gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang persuasif kita ajak bicara juga secara perkawanan dan sebagainya, tapi aturan tetap harus kita tegakkan. Lanjut Mbak. Di masa kampanye juga bisa kita sharing. Kenapa ya kok Depok adem-adem aja, anteng-anteng aja gitu. Itu dibilangnya kita diam aja. Padahal prosesnya itu panjang. Baik pendekatan secara personal, kita juga komunikasi, koordinasi sama semua lapisan masyarakat dan stakeholder semuanya. Ini turun lagi Mbak. Yang pegang hostnya cepat, nggak usah semua Mas. Lanjut Mas ke bawah. Nah ini pengawasan tahapan pencalonan. Kami juga melakukan perencanaan. Lanjut, biar nanti baca sendiri-sendiri. Saya juga nanti mau tanya kepada para peserta. Nyimak apa? Lanjut. Nah ini pendaftaran calon. Ini yang harus kami lakukan. Sebenarnya Jakarta tidak ada Pilwalkot ya, hanya Pilgub. Baik, lanjut. 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 Nah ini yang udah kita jumlah kegiatan. Tuh tadi yang temuan yang sudah. Ini jumlah kegiatan yang masing-masing kecamatan, total kegiatannya ada 1.936. Lanjut. Nah ini Kecamatan Pancoran Mas yang tertinggi mencatat 1.936. Beberapa metodenya seperti ini: pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, kampanye melalui media daring, penyebaran kampanye, dan seterusnya. Hanya saya perhatikan media daring itu hanya sedikit. Mungkin karena keterbatasan dan hal baru.
kita juga baru kan kenal dengan Zoom ya Kak. Nah ini pertemuan terbatasnya. Lanjut. Nah ini ada debat publik di News TV, YouTube, Kompas, TV One. Ini juga kita hadir ke sana dengan protokol kesehatan yang ketat. Sama sekali tidak boleh buka masker, harus di PCR, hidung berapa kali dicolok lah. Setiap kegiatan itu tusuk lagi. Ada yang kena tusuk lagi. Alhamdulillah ada 5-6 kali ya. Insya Allah, tapi alhamdulillah negatif. Lanjut. Lanjut. Nah ini tanpa surat, media cetaknya seperti apa? Lanjut. Nah ini sudah beberapa temuan terkait money politik. Netral. Halo. Balik sayang. Ini ada dugaan praktik uang di Sawangan, pelanggaran kampanye yang tadi saya sebutkan di atas. Lanjut. Nah, pengawasan, pengadaan dan pendistribusian. Saya ikut mengawasi sampai ke percetakan, itu diajak sama Pak Nana. Pokoknya kita kemana Pak Nana jalan, itu kita ikutin. Kita ikutin dalam arti diawasi, untuk meluruskan, tidak menginteli, tidak bermaksud untuk ganggu-ganggu kerja, enggak juga. Jadi lebih kepada sesuai dengan aturan saja, regulasi yang ada. Lanjut. Ini yang tadi mungkin yang dibutuhkan sama teman-teman. Paling tidak sebelum melaksanakan kerja-kerja itu ada semacam mitigasi risiko, potensi masalahnya seperti apa sih? Kalau dalam bahasa Bawaslu adalah kerawanan. Kalau bahasa ekonomi, potensi kerugian. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus disampaikan ke teman-teman para peserta webinar. Jadi kami mendeteksi dulu wilayah-wilayah mana yang mempunyai kerawanan yang tinggi. Disitulah kami harus lebih ketat untuk mengawasi. Lanjut. Nah, jumlah pemilihnya, jumlah pemilih kami tadi 1,2 sekian. Namun yang melakukan pencoblosan yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 700, perempuan 53, laki-laki 46%. Tapi itu juga kami syukuri karena sudah ya lebih lah dari tahun 2015 yang tadi sudah saya sebutkan 6%. Dan kami juga selain kita melakukan pengawasan kampanye, melakukan penindakan pelanggaran, sengketa juga ada. Sengketa antar peserta dan penyelenggara. Jadi pada waktu itu ada salah satu peserta yang ingin mungkin mencalonkan diri, ya dia nggak terima dan sebagainya, dia lapor ke Bawaslu, namun tidak kami registrasi karena memang tidak berdomisili di Kota Depok. Jadi tidak kami registrasi untuk masalah penyelesaian sengketa. Ada juga penyelesaian sengketa antar peserta itu sendiri, yaitu permasalahannya itu baliho saling numpuk, nggak terima. Mungkin Mas yang pegang ini bisa langsung ke bawah, ya, permasalahan sengketa. Jadi di situ numpuk balihonya, akhirnya datang ke Bawaslu, lapor, ya baru kita lanjut, naik dikit.
Satu lagi. Nah, ini jadi ada sedikit keributan kecil gara-gara APK, alat peraga apanya yang saling ya menumpuk lah. Jadi mereka paslon 1, paslon 2 ya tidak terima, akhirnya diselesaikan di kecamatan. Alhamdulillah ini juga berjalan dengan lancar dan sudah kami sampaikan keputusannya. Yang jelas dalam mengelola SDM ataupun dari PTPS sampai ke Panwascam dimulai dari kami melakukan pemantapan kebangsaan. Jadi di break dulu dia, di branch dulu, di brainwash dulu. Ini loh aturan mainnya seperti ini. Nah, dari situ baru kita melakukan peningkatan kapasitas melalui daring ataupun tatap muka. Begitu juga dengan PTPS. PTPS kami 4.015. Gimana caranya melakukan bintek? Kami bagi per kelurahan, dibagi lagi per klaster lagi. Jadi misalkan satu kelurahan berapa orang, dibagi lagi, tidak boleh lebih dari 50 orang dalam pertemuan itu. Jadi memang tersebar dengan sendiri, tidak dijadikan satu di kecamatan. Jadi dipilah-pilah terus. Memang agak sedikit melelahkan, tetapi daripada kita tidak taat protokol kesehatan, kita melarang para paslon untuk tidak melakukan kerumunan, masa kita ngelakuin bintek sampai ratusan gitu kan. Itu kan nggak benar jatuhnya. Kita melarang orang tapi kita sendiri melakukan. Itu barangkali selintas dari saya, Mbak Ardana. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, kurang lebihnya. Kalau kita bacain semua paparannya panjang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Luli, saya panggilnya Kakak, Yunda juga, ya, tentunya ibu kita juga ya. Terima kasih tadi paparannya, ini luar biasa ya. Singkat tapi padat. Nah, buat teman-teman mahasiswa, ini saya harus tegaskan kembali saja bahwa kerja-kerja pengawasan pemilu itu adalah mengawasi setiap tahapan. Nah, persisnya mungkin ya, kita tuh selalu ingat bahwa tahapan yang krusial itu adalah tahapan kampanye dan juga tahapan penetapan daftar pemilih ya, kayak gitu. Dan juga tentunya di tahapan pemungutan suara. Nah, ya tidak mengecilkan tahapan yang lain, tetapi orang selalu fokus tuh banyak di wilayah atau di tahapan yang itu. Nah, tentunya kalau di tahapan kampanye itu orang selalu bertanya tentang bagaimana dugaan pelanggaran money politik yang juga selalu ya menghinggapi pikiran-pikiran kita ketika ada pemilu. Nah, nanti mungkin kita bisa lebih banyak lagi mengeksplor dari Bu Luli, dan ini luar biasa perempuan ya, ketua yang pastinya karena tadi sudah dikatakan bahwa pemilu di Depok itu pemilu yang aman ya, yang alhamdulillah tidak sampai berdarah-darah. Kalau capeknya pasti luar biasa karena itu tadi pemilu kemarin di 2020 itu lagi tinggi-tingginya kali ya COVID ya, penderita COVID ini. Dan ini menjadi pembelajaran besar karena bisa jadi ya, kita sih berharap ya 2024 nanti kita udah selesai dengan urusan COVID. Tapi walaupun masih juga ada yang memprediksi bahwa COVID ini mungkin akan masih berlangsung bahkan 5 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Artinya apa? Tadi penjelasan-penjelasan atau cerita-cerita pengawasan di tengah pandemi ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita ya untuk mengantisipasi nanti pemilu 2024 seperti apa. Nah, selain tahapan, selain pengawasan, Bawaslu itu juga memiliki kewenangan yang lain atau tugas pokok yang lain, yaitu melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa ada beberapa pelanggaran yang terjadi di Depok ya pada waktu kemarin.
seperti misalnya pelanggaran ASN ya, kemudian pelanggaran tadi money politik juga seperti itu, dan ceritanya tadi ya kemudian bisa ditangani ya tentunya dengan jajaran teman-teman Bawaslu di Kota Depok dan pastinya dengan kru-kru yang lain tuh seperti Gakumdo. Nah, satu lagi itu ada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini juga menjadi kewenangan dan menjadi tugas dari Bawaslu itu sendiri. Tadi Kak Luli juga udah menyampaikan bahwa persoalan sengketa antar peserta itu tadi sudah juga diuraikan bahwa ada saja ya seperti misalnya timpa-timpaan APK dan sebagainya. Nah, tapi saya kira kita akan lebih banyak lagi mengeksplor itu ya setelah nanti ada sesi kita untuk bertanya. Teman-teman mahasiswa siapkan pertanyaannya dan juga tunggu teman-teman yang lain dari sahabat-sahabat Bawaslu yang lain yang hadir di ruangan ini. Dan kemudian saya akan mempersilahkan kepada Bapak Fikri Tamau, ya, dosen muda, insya Allah kandidat doktor juga, yang berasal dari kampus UPN Veteran Jakarta, tepatnya Prodi Ilmu Politik. Nah, kegiatan Cipedak ini, saya kembali lagi ke awal, kegiatan Cipedak ini sebenarnya ingin mengeksplor Bawaslu, cerita Bawaslu, cerita pengawasan pemilu oleh Bawaslu setempat yang menyelenggarakan pilkada, juga ingin menampilkan akademisi di wilayah penyelenggara pilkada. Nah, kenapa UPN? Jangan salah, UPN walaupun UPN Jakarta, tapi kampus ya itu juga ada di wilayah Depok, ya, sehingga teman-teman di UPN Veteran Jakarta itu juga punya perhatian terhadap pilkada yang kemarin langsung di Depok. Dan Pak Fikri ini selain juga mengajar di UPN Veteran Jakarta sebagai dosen tetap, dia juga masih aktif juga mengajar di Universitas Indonesia yang memang wilayahnya di Depok. Nah, selain itu Pak Fikri ini juga adalah aktivis organisasi juga, ya, kemudian banyak menulis juga artikel dan juga terakhir saya lihat menjadi tenaga ahli IT di Humas DPR RI kita. Untuk itu saya kira sangat berkompeten ya, Pak Fikri ini, Mas Fikri ini akan sangat berkompeten menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya idealnya penyelenggaraan pilkada, terlebih lagi mungkin bisa menyoroti Depok dan kondisi pandemi yang berlangsung selama masa tahapan pilkada. Saya persilakan kepada Mas Fikri. Silakan, Mas. Baik. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore semuanya Ibu Bapak. Terima kasih Bu Ardana selaku Komisioner Bawaslu Jakarta Selatan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik ya. Pak Taufik selaku Ketua, Mukhtar Taufik selaku Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, juga teman-teman anggota KPU, anggota Bawaslu Jakarta Selatan, ada Pak Nandar, kawan saya, teman saya. Lalu juga kepada Ibu Luli dari Bawaslu Depok, Ibu Ketua, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk bisa kemudian memberikan sedikit, ya barangkali pengalaman saya mungkin akan mulai dari pengalaman saya. Saya juga izin kepada Bu Moderator, apa boleh saya share screen, Bu? Boleh, Pak. Kami. Oh, ada ya. Baik. Baik. Saya izin matikan kamera, Ibu Bapak, karena kebetulan saya hanya menggunakan jaringan saya hanya menggunakan handphone sambungannya, jadi mungkin agak gangguan kalau misalnya video saya juga dihidupkan. Baik, ini refleksi Pilkada serentak 2020. Tapi Ibu Bapak saya izin, biar ini juga ya, saya mau menceritakan pengalaman saya ketika mendaftar KPU kemarin. KPU Depok ya, KPU Depok.
bukan pengalaman teknis selama pelaksanaan, tapi ketika saya bertemu salah satu petinggi di kebetulan bertemu di sebuah tempat secara kebetulan, lalu dia menanyakan kondisi saya, dan saya menyatakan bahwa saya sedang mengikuti seleksi KPU Depok pada periodenya Pak Nana. Seperti itu. Yang mengagetkan saya adalah dia kemudian menanyakan hal sederhana. Apakah tidak cukup gaji seorang dosen untuk membiayai hidup Anda? Itu jawaban pertama dari ketika saya menyampaikan, bukan jawaban, itu tanggapan beliau ketika saya menyampaikan ingin mengajukan sedang mengajukan seleksi anggota KPU Depok. Lalu kemudian Ibu Bapak, dari sini saya ingin mengajak bahwa kita melihat kondisi yang besar, sebuah kondisi yang besar, bagaimana teman-teman itu di luar ini ya, di luar kita yang kemudian serius dan peduli terhadap rumah kita, terhadap pemilu kita, itu menanggapi urusan pemilu dari sebatas ekonomi atau materi semata, seperti itu. Lalu saya mengingat dosen kami di UI, Pak Boni, yang pernah menyebutkan demokrasi sebagai industri, gitu ya. Demokrasi sebagai industri, kemudian muncul budaya dan lain sebagainya. Tapi saya pikir ini pengalaman pribadi saya, yang dari situ kemudian saya sebagai akademisi harus menerima kondisi bahwa mungkin ini kondisi besar yang kemudian memayungi kita semua, barangkali menurut mereka, karena itu tanggapan dari salah satu kawan tersebut. Baik, Ibu Bapak, ini refleksi Pilkada Serentak 2020. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya? Ini sederhananya ada landasan hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Saya pikir kita sama-sama tahu kenapa ini saya tetap sampaikan, karena memang kalau kami di kampus memang ini kami sampaikan ya. Jadi kami tetap menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia dia memiliki landasan hukum yang kemudian itu terus berubah seiring perkembangan zaman. Bahkan yang terakhir dengan adanya kodifikasi pemilu terakhir dengan percepatan pemilu kan kita sudah melihat, bahkan banyak dari akademisi menyampaikan bahwa sebenarnya peraturan kita kalau misalnya kita sepakati ini itu bisa digunakan sampai 5 periode pemilu ke depan. Artinya bisa berlaku hingga 20-25 tahun. Ada beberapa akademisi yang menyatakan demikian. Tapi kita akan tahu bersama bahwa seringkali memang kondisi ini sering berubah sehingga landasan hukum kemudian menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi seperti masa pandemi. Ketika kemarin kita tidak pernah membayangkan pemilu kita akan dilaksanakan dalam pandemi kan, akhirnya pada periode kemarin, pilkada kemarin 2020 kita melaksanakan pilkada dalam suasana pandemi. Lanjut. Boleh dilanjut? Baik, ini barangkali perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Saya pikir ini kan bahan kami. Maksudnya kami di kampus ini kan sering kali ini. Memang ini sudah menjadi diskusi kami sehari-hari, karena seminggu bisa 2 kali, 3 kali masuk kelas, dan kondisi-kondisi ini memang kita terus evaluasi. Walaupun memang pada penerapannya kan tentu saja kita hanya mampu kita dari kami ini hanya mampu sebagai akademisi itu kan memberikan masukan saja, tapi ketika penerapannya kan kita serahkan kepada para pengambil keputusan, seperti itu. Baik, bisa dilihat 1955, 71, 77, 82, 87, 99, 2004, 2009, 2014. Memang yang kurang itu adalah di itu ya, pemilu daerah. Mohon maaf 57 itu ya. Jadi ada pemilu daerah yang memang kita kan hanya fokus pada tahun 55 ya, tapi kan pada waktu 57 itu kan ada juga ya pemilu di daerah Kalimantan gitu ya. Kemudian Jawa seperti itu, tapi ada beberapa hasil sebenarnya yang bisa kita pelajari dari hasil pemilu di daerah tersebut. Lanjut. Biar bisa singkat saja, lanjut.
Baik, ini sistem pemilu yang kemarin, saya pikir kita sama-sama paham, saya lihat juga kondisinya, para peserta adalah para penyelenggara, kemudian teman-teman mahasiswa, juga beberapa pemerhati dari pemilu saat ini. Ini kemarin yang kita, sistem pemilu kita yang kemarin, 2019, saya sedikit terbuka, April 2018, April 2018 saya di kelas itu menyatakan bahwa dengan posisi ditetapkan undang-undang pemilu 20% presidensial threshold, itu saya mengatakan di kelas, hampir di semua kelas saya, kemungkinan besar presiden akan menjadi 3 periode. Itu bisa ditanyakan ke semua mahasiswa saya, itu saya sudah menyampaikan itu sejak April 2018, sejak keputusan undang-undang pemilu. Jadi bukan sesuatu yang bagi kami di akademisi ini bukan sesuatu yang asing ya, wacana-wacana itu kemudian muncul dan sebagainya, karena begitu kita melihat perubahan aturan main, kemudian mentoknya presidensial threshold dan lain sebagainya, itu memang kita bisa memprediksi apa-apa yang akan terjadi. Bahkan saya berani mengeluarkan suara di kampus, di kelas-kelas saya, bahwa dengan keputusan seperti ini ada kemungkinan, karena memang hukum adalah produk politik, seperti itu. Ya, kemungkinan dia akan melalui mekanisme politik kemudian ditetapkan menjadi produk hukum. Lanjut. Ini kondisi sosial politik yang berlangsung selama pemilu 2019, memang kita bisa lihat bersama ini, karena ini fenomena yang kasat mata ya, mudah dilihat oleh kita semua, begitu. Menguatnya politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum, ujaran kebencian dan produksi hoax melalui media sosial yang masif dilakukan oleh para buzzer politik, kemudian fanatisme kelompok pendukung yang sangat tinggi yang berpotensi menimbulkan gesekan dan perpecahan di tengah masyarakat, kemudian masyarakat rentan terprovokasi isu-isu sara yang berpotensi terhadap menguatnya sikap intoleran. Tapi kan dalam kondisinya kemudian peta kerawanan ya, peta kerawanan dibuat oleh Bawaslu, kemudian itu mampu dimanfaatkan maksimal dan mengurangi potensi-potensi yang barangkali mungkin bisa muncul pada waktu pemilu. Lanjut barangkali. Kayak gini catatan ya. Memang catatan 2019 kemarin bisa kita lihat persentase pemilihnya itu 81,97, itu lebih tinggi daripada target. Lalu kemudian ini catatan yang memang sudah dibakukan seperti itu. Berhasil melahirkan pimpinan nasional, para wakil rakyat di 34 provinsi dan 514 kota. Pemilu serentak kemarin ada 80 dapil, 272 dapil DPRD provinsi dan 2.206 dapil DPRD kabupaten kota. Memang dianggap berhasil ya, karena tadi persentase pemilihnya itu meningkat. Ini yang sudah dibukukan. Tapi kemudian pengalaman pengawasan pemilu kemarin kan memperlihatkan bahwa aspek regulasi dan manajemen pemilu merupakan isu yang cukup signifikan. Karena memang kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu membuat sehingga para penyelenggara agak kerumitan. Kemudian bagaimana menentukan sebuah materi itu kalau dia sudah tersebar di media sosial dan lain sebagainya. Kita ingat kasus PDI, hoax dan lain sebagainya ya, yang sampai disidangkan. Lanjut, nanti bisa dibaca sendiri. Bisa lanjut. Ini pilkada langsung kemarin 2020, pilkada serentak itu ada di 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Ada 741 paslon yang mendaftar, kemudian 738 yang memenuhi syarat dan 3 yang tidak memenuhi syarat. Ini kondisi secara nasionalnya. Lanjut. Baik, ini DPT ya. DPT
memang kalau bisa kita lihat ini, kalau lihat di sebelah kanan ini kan ada data KPU, kemudian ada koordinasi KPU dengan Dukcapil, seperti itu. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Bu Luli tadi bahwa harmonisasi di antara penyelenggara memang sampai dari tingkat nasional bisa kita lihat ya. Kemudian kemudian terkait juga dengan perkembangan DPT ini, seperti itu. Jadi kami tidak ingin menyebutnya sebagai persaingan ya antar penyelenggara, tapi kemudian fenomena itu juga muncul, harmonisasi kerjasama antara para penyelenggara ini masuk dalam DPT. Nah, ini overview-nya. Kemudian ya lanjut pilkada serentak kemarin extraordinary. Kenapa? Karena memang itu ya kondisinya dalam kondisi pandemi seperti itu. Salah satu klaim keberhasilan dari pilkada kemarin kan ketika dilakukan tes 1 hari setelah pilkada serentak ya. Jadi tidak ada klaster baru dari pilkada seperti itu. Dan itu kemudian diumumkan bahwa tidak ada klaster baru dari pelaksanaan pilkada sehingga dianggap sukses begitu. Pengalaman yang teman-teman penyelenggara belajar dari pengalaman Korea Selatan. Walaupun kita sendiri ya tidak bisa melihat secara langsung dengan hanya dari berita-berita yang bisa kita ikuti di berbagai media massa, baik televisi atau media sosial, gitu, pelaksanaan pemilu di Korea Selatan yang menjadi contoh kemarin sehingga teman-teman dari penyelenggara memberanikan diri untuk melaksanakan pilkada serentak pada 2020. Dan diakui telah berjalan lancar, sukses ya. Ini ya lanjut dan demokratis. Lanjut, silakan lanjut. Ini dalam kondisi luar biasa. Yang pertama tentu saja soal COVID, soal pandemi ya. Lalu yang kedua seperti yang diumumkan tadi, yang saya sampaikan tadi bahwa bukan merupakan klaster baru penyebaran COVID. Ini bisa lihat tanggalnya, itu ya, yang di bawah ini ada 10 Desember pasca pelaksanaan pilkada serentak di angka 6.033 dibanding dengan 9 Desember sebanyak 6.058. Nah, ini memang informasi-informasi yang kita terima dari para penyelenggara. Lanjut. Kemudian di partisipasi pemilih. Nah, memang partisipasi pemilih ini memang berangkat dari data sistem pengawasan pemilu ya, yang dimiliki oleh Bawaslu. Pada pemilihan gubernur 82%, sementara pada pemilihan bupati dan wali kota itu sebesar 83%. Nah, kalau misalnya angka ini memang lebih tinggi dari pilkada sebelumnya, karena pilkada serentak tahun 2018 itu hanya 73,24%. Nah, sementara untuk kemudian target dari Bawaslu kemarin kan pilkada hanya 77,5. Jadi kalau misalnya kita lihat 77 ke 83 kan kita bisa menemukan angka 5,5% ya, 5-6% kenaikan dari target yang ditetapkan oleh Bawaslu. Sehingga menjawab kekhawatiran dari berbagai masyarakat yang protes bahwa dalam kondisi pandemi itu kondisinya akan menurun tingkat partisipasi, itu ternyata tidak terbukti seperti itu. Lanjut. Ini isu klasik, kemudian ada 5 isu klasik, ada 4 isu kontemporer, kodifikasi undang-undang pemilu, tentang bagaimana apakah pemilu legislatif terbuka atau tertutup, kemudian berapa besaran ambang batas parlemen, kemudian berapa ambang batas pencalonan presiden, kemudian berapa jumlah kursi per daerah pemilihan, kemudian sistem konversi suara menjadi kursi di parlemen, karena protes kemarin antara misalnya kita lihat partai-partai ketika dia dikonversikan jumlah suaranya dibandingkan dengan jumlah suara partai lain, misalnya kayak kasus PAN dan PKB misalnya, itu ketika dikonversikan jumlah suara menjadi kursi lebih banyak misalnya partai tertentu misalnya seperti itu, karena ada hitung-hitungan sistem konversi. Kemudian di isu kontemporer itu ada pembagian keserentakan misalnya, tapi kan sudah diputuskan ya, kita kemudian pemilu yang efisien, penerapan elektronisasi dan digitalisasi pemilu, walaupun ini masih cukup panjang karena memang dalam perkembangan blockchain kan, kita lihat di blockchain ini kan
non fungible NFT ya istilahnya, misalnya itu sampai di soal sertifikat akte kelahiran dan lain sebagainya, KTP dan sebagainya, tapi perkembangannya masih sangat jauh. Kita masih sampai ke sana itu sepertinya masih butuh banyak infrastruktur. Transaksi politik, kemudian adanya pasal-pasal yang mendorong terjadinya pengurangan atau meminimalisasi moral hazard, pemilu seperti money politik dan politikal transaksional. Kemudian yang terakhir itu isunya terakhir itu tupoksi lembaga penyelenggara. Itu undang-undang pemilu semakin mempertegas tupoksi dari lembaga penyelenggara pemilu. Lanjut. Nah, ini fenomena kontemporer memang ada 4 yang bisa kita lihat ini. Mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menghina suku, agama, ras, dan golongan, sara, pasangan calon, menghina, menghasut, memfitnah atau mengadu domba, menggunakan ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Nah, tapi ini mungkin slide terakhir yang mau saya tambahkan adalah beberapa fenomena terakhir ini kan, misalnya percepatan Pilpres. Pilpres kan jatuhnya nanti 2024 di bulan Februari. Di bulan Februari itu berarti kan kalau misalnya dia hitungannya berarti bulan Maret, karena kesepakatan persiapannya kan sudah 20 bulan ya. Berarti artinya kita 20 bulan, berarti di bulan, ada yang bilang bulan Maret itu karena belum ada 20 bulan, itu di bulan Juni. Kalau misalnya kita hitungan kasarnya itu di bulan Juni kita sudah ada persiapan 2022. Artinya kan kalau misalnya dia bisa, karena panitia seleksi harus dipersiapkan dan pansel sudah dipersiapkan, persiapan-persiapan seperti ini kan sebenarnya banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui itu. Jadi banyak yang menganggap bahwa penyelenggara pemilu itu hanya bekerja pada saat momentum pilkada saja. Padahal kalau misalnya kita mengikuti perkembangan atau kita yang berada di dalam, mungkin Ibu Bapak lebih paham, itu kan sudah jauh-jauh hari, bahkan tadi sudah disepakati 20 bulan sebelumnya, 2022 tidak sampai 1 tahun. Itu Ibu Bapak sudah harus mempersiapkan banyak persiapan yang memang menguras energi dan pikiran seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini kan tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam, sehingga masyarakat awam menganggap bahwa penyelenggara itu hanya bekerja pada saat momentum-momentum pilkada semata. Nah, itu juga yang penting untuk kemudian disosialisasikan barangkali ke masyarakat. Lalu kemudian pilkada nanti di 2024 November kita, kenapa kemarin Komisi 2 dan para penyelenggara juga Kemendagri itu bersepakat di bulan Februari, kan kita tahu bersama bahwa mereka punya simulasi akan terjadi 2 putaran Pilpres, sehingga ketika dia jatuh di 2 putaran itu sudah bisa bersamaan, bisa langsung dilangsungkan dengan pemilu legislatif. Itu yang informasi yang berhasil kita dapatkan pada awal Juni kemarin ya, awal Juni bulan ini kemarin, ketika terjadi kesepakatan antara Komisi 2, Bawaslu, KPU, dan Kemendagri, walaupun rapatnya cukup terbatas. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya bicaranya mungkin agak normatif saja, tidak terlalu tapi mungkin barangkali ini bisa menjadi pengalaman. Tapi juga saya menyarankan bahwa kita benar-benar menerima kondisi kita dalam kondisi secara menyeluruh sebagai warga negara yang sama di negara Indonesia ini. Kita kan sebenarnya berharap banyak bahwa kemudian kondisi yang kemarin kita bisa menaikkan taraf ekonomi kita ya, begitu ya. Tapi kemudian kondisi pandemi itu membuat sehingga beberapa skenario yang memang sudah dipersiapkan matang bahkan sebelum pandemi itu kemudian mengubah banyak strategi. Bahkan tingkat ekonomi yang tadinya bisa 8% gitu ya, kita kemudian direvisi dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin akan menjadi lebih berat ke depannya bagi semua orang yang peduli dengan pemilu di Indonesia, karena bagaimanapun rumah kita, apapun yang terjadi kan kita tetap akan memilih pemimpin yang baik untuk memimpin rumah kita ini jadi lebih baik. Tidak mungkin kita tinggal di dalam rumah itu kemudian ikut mengacaukan rumah yang kita tinggali. Itu menurut saya hal yang tidak logis seperti itu.
Terima kasih. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa berkembang pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Terima kasih Mas Fikri. Tadi betul ya, kalau kita lihat, inilah kalau akademisi yang menyampaikan akan banyak sekali pengetahuan kita seperti hal-hal yang ideal ya, yang yang kita banyak diskusikan di kampus, dan menjadi menarik ketika kita kemudian melihat ke realita bagaimana pelaksanaan pemilu di lapangan gitu ya. Jadi yang normatif tadi itu nggak apa-apa, biar jadi senjata kita, biar jadi pisau analisa kita untuk melihat bagaimana praktek-praktek di lapangan tadi. Dan sepertinya sebentar lagi Mas Fikri, karena tadi disampaikan ya, sempat juga ikut seleksi KPU ya, artinya mencoba masuk ke dalam dunia realistis gitu ya, di bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu. Baik ya, saya akan mungkin lebih lebih turun lagi ya, melihat bagaimana kasus per kasus yang ada di Depok. Jadi kita kembali ke Depok. Bu Luli masih ada di sana ya, Bu Luli ya. Siap. Oke, saya melansir informasi dari kompas.com ya, yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Depok itu rendah ya, rendah. Tadi juga sudah disampaikan di paparan Bu Luli bahwa evaluasinya adalah salah satunya adalah lemahnya partisipasi publik ya, gitu. Saya belum mau masuk ke bagaimana Bawaslu kemudian mengajak masyarakat Depok untuk ikut mengawasi, karena itu kan partisipasi juga ya. Nah, tapi saya ingin ke angka partisipasi yang kecil tadi, bahkan katanya ya menurut kompas.com tadi, kemenangan pasangan yang kemudian dilantik ya Pak Pradi dan Pak Budi, itu bahkan lebih kecil angka perolehan suaranya dengan angka yang tidak memilih atau angka golput ya. Itu disampaikan bahwa penghitungan suara oleh KPU Kota Depok ada 462.720 pemilih yang tidak datang ke TPS. Jumlah itu katanya belum termasuk 29.391 suara yang tidak sah ya. Sementara pemenang ya, pasangan pemenang yaitu Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono itu mendapatkan perolehan suara 415.657. Jadi kalau dibandingkan tadi memang ya lebih sedikit dibanding angka pemilih yang tidak datang ke TPS. Nah itu. Jadi ya mungkin ini kalau sepintas ya kita katakan ini tugasnya KPU nih. Ini mohon maaf nih, ternyata ada Bapak Pak Nanas Sobarna juga, Ketua KPU Depok yang hadir di ruang diskusi kita. Mungkin juga nanti saya akan kasih kesempatan untuk bicara. Tapi dalam posisi tingkat partisipasi pemilih yang rendah ini, sebenarnya ada posisi Bawaslu di situ untuk menyikapi persoalan ini. Nah, Bu Luli mungkin bisa menjelaskan ya bagaimana Bawaslu Depok menyikapi suara pemilih yang tidak ikut mencoblos ya, kayak gitu. Rendahnya partisipasi pemilih di Depok. Dan kemudian nanti Bu Luli juga mungkin bisa langsung menambahkan bagaimana upaya Bawaslu sendiri, karena kita punya tugas nih untuk mengembangkan pengawasan partisipatif di Depok. Logika kita sederhana, jangankan untuk ikut mengawasi, ya ikut datang memilih aja itu rendah gitu. Nah ini pertanyaan sendiri. Nah kemudian saya lanjut mungkin langsung dengan Pak Fikri ya. Fenomena ini kan banyak juga ya, kemudian kita pelajari ya, ada pemilih yang apatis, pemilih yang apolitis ya, pemilih yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya. Ini apa kemudian
yang menjadi argumen atau alasan ya dari manusia-manusia atau masyarakat kita yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya. Oke, saya kira itu Ibu Luli dan Mas Firky mungkin bisa menjawab. Sebelum saya lempar kepada peserta atau partisipan yang tentunya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Bu. Kedengeran? Siap. Ya, terima kasih Mbak Ardana atas pertanyaannya yang menggelitik. Kalau menurut saya sih masalah hak pilih itu kami sudah maksimal menyampaikan kepada masyarakat dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Keterbatasan dalam artian karena kami di masa pandemi, kami juga tidak bisa langsung ketemu masyarakat door to door atau bagaimana. Jadi per komunitas kita sampaikan ke masyarakat bahwa ikut pemilu itu aman, insya Allah sehat, sudah simulasi juga KPU-nya, jaraknya sudah sedemikian rupa 1 meter 1 meter, ada tempat cucian tangan dan sebagainya. Pokoknya prokes ketat. Namun mungkin ketakutan, kekhawatiran masyarakat juga tidak bisa kita bujuk. Kalau memang tidak yakin dia datang, ya tidak datang. Tapi ini menjadi PR bersama, baik Bawaslu, KPU, stakeholder, dan masyarakat, Forkopimda sebagainya. Ini PR kami bersama yang harus kita kaji lebih lanjut. Bagaimana cara menarik para pemilih ini? Itu satu hal. Yang jelas, pemilih di Kota Depok sama dengan pemilih di Jakarta. Dia sangat rasional, dia cerdas, dia tidak mudah diiming-imingi. Nggak ada tuh, ayo masuk ke TPS, nanti dapat ini. Nggak mau. Kalau nggak mau aja. Kekeh gitu loh. Keras kepala ya itu. Tapi bagi saya itu saya menghargai. Tidak memilih pun itu sudah pilihan untuk mereka. Hanya mungkin ke depan, mungkin saya akan memberikan rekomendasi ke Pak Nana, KPU, gimana nih cara yang terbaik, win-win solution, biar sama-sama Bapak meraih pemilih terbanyak. Saya juga bertugas menjaga hak pilih, itu juga kita sudah maksimal. Kenyamanan untuk disabilitas, untuk orang tua, orang sakit, walaupun itu di masa pandemi. Kita pakai APD, Mbak, datang ke rumah sakit untuk melakukan hak pilih tersebut. Jadi sudah, kalau menurut saya, ada kenaikan 6% itu dalam masa pandemi adalah sebuah prestasi, walaupun memang tidak sesuai ekspektasi. Ya, tidak sesuai harapan lah ya. Tapi paling tidak, itu adalah sudah buah kerja dari Bawaslu kepada negara. Karena memang tidak maksimal. Bagi saya nanti itu untuk pembelajaran ke depan. Kami mungkin mudah-mudahan tahun 2024 bukan lagi masa pandemi, sehingga kami bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, baik itu pemilih pemula. Kita sudah sosialisasi ke SMA bersama Kesbangpol. Ada beberapa SMA sudah kita sampaikan. Ke Distrik Capil juga sudah mengingatkan. Mana yang usia 17? Berapa orang yang diberikan KTP sesegera mungkin. Alhamdulillah itu juga berjalan dengan baik. Ada 11.000 lebih yang di update untuk usia yang 17 tahun. Jadi kita berkoordinasi selalu dengan stakeholder. Mungkin dari saya itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Siap, Kak Luli. Pak Fikri masih bersama kami ya? Iya, Bu. Masih, ya. Bu. Nah, begitu Pak Fikri. Jadi fenomena tingkat partisipasi yang rendah itu bahkan lebih tinggi dibanding hasil perolehan suara ya pemenang pilkada di Depok. Apa yang bisa kita sampaikan publik? Silakan, Pak. Kalau terima kasih Bu. Kalau itu untuk kasus Depok, saya jujur saja memang dalam kasus pandemi kemarin kita agak terbatas ya, memang karena aktivitas
Kami di kampus juga kemudian diberikan beberapa masukan untuk membatasi aktivitas secara fisik dan lain sebagainya, sehingga lebih banyak memang melakukan kegiatan secara online begitu. Bahkan sampai sekarang kan juga kuliahnya masih online gitu. Sehingga Pilkada Depok kemarin tidak secara serius terlibat dalam peningkatan partisipasi. Tapi pada pengalaman sebelumnya ketika 2015 saya ingat betul kami bersama CPP UI itu mengadakan mengadakan kerjasama dengan KPU Depok. Waktu itu masih di bawah pimpinan Bu Titi, seingat saya Bu Titi yang sekarang sama Pak Nana juga waktu itu, sama Pak Nana juga kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan bahkan menyentuh sampai ke kelompok usia muda ya, kelompok usia muda dari 17 sampai 30. Jadi istilahnya kan kami tidak ke pemilih pemula, tapi pemilih pemilih muda seperti itu. Karena kalau pemilih pemula kita menyebutnya orang yang yang lulusan pensiunan Polri TNI juga yang baru pertama kali memilih kan juga pemilih pemula dong kalau begitu. Sementara kami fokusnya kepada pemilih muda. Nah, di pemilih muda itu memang CPP pada tahun 2015 itu memang secara serius itu melakukan aktivitas, karena saya terlibat sendiri. Begitu kami melakukan aktivitas itu langsung ke kampung-kampung, ke beberapa di Depok, dan itu menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi kita mengadakan lomba lukis, kemudian untuk kelompok mudanya itu kita mengadakan aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa mereka mereka selfie atau mereka sampaikan kegiatan itu melalui media sosial, tidak dipaksakan, karena kegiatan-kegiatan yang menurut anak muda itu menarik seperti itu dan layak untuk kemudian mereka promosikan di media sosial tanpa kita paksa seperti itu kan merupakan poin lebih. Sehingga pada 2015 kami dianggap cukup kami serius dari CPPUI itu kami serius kemudian meningkatkan partisipasi partisipasi pemilih muda di Kota Depok 2015. Memang kondisi 2020 kemarin, mohon maaf kami dari akademisi memang betul-betul diingatkan dari kampus kemudian membatasi aktivitas fisik begitu. Sehingga kalau kami sesekali saja mau berkoordinasi secara fisik itu pun harus melalui prosedur yang cukup ketat seperti itu ya. Mungkin seperti yang Ibu katakan, saya bisa bayangkan bagaimana kemudian kesulitan yang dialami oleh penyelenggara yang harus kemudian mengalami mendapatkan prosedur-prosedur yang cukup ketat sebelum akhirnya bisa melaksanakan aktivitas dan tugasnya seperti itu. Dari pengalaman kami kemarin itu memang banyak sekali anak muda. Pertanyaannya seperti ini, sederhananya seperti ini. Bagaimana kemudian mereka bisa mencintai, bagaimana mereka bisa peduli dengan Depok? Kami selalu menjawab, tidak mungkin orang peduli dengan Depok kalau dia tidak mengerti tentang Depok. Tidak mungkin dia mengerti tentang Depok kalau dia tidak kenal Depok. Seperti itu. Jadi dia harus kenal Depok dulu, kemudian dia mengerti Depok, maka dengan sendirinya dia akan jatuh cinta kepada Depok. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bisa memaksakan bahwa tiba-tiba dia harus karena kita kan memang pemilihnya hak ya, bukan kewajiban kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian langsung memaksa mereka peduli terhadap pemilihan kepala daerah di Depok dan sebagainya. Kalau mereka tidak kenal bagaimana kemudian fungsi dan lain sebagainya. Kalau kami menyediakan semacam pamflet yang agak besar, poster yang agak besar itu masih bisa dilihat di sekretariat CPP. Seingat saya itu ada kondisi Depok. Jadi di Depok itu jalannya bagaimana, di kondisi kecamatan apa, di kecamatan A di Cimanggis itu masalahnya apa, apakah kesehatan, pendidikannya dan lain sebagainya. Itu kita bikin dalam tampilan yang sangat menarik. Sehingga ketika kita mengumpulkan beberapa kelompok muda itu di sebuah tempat, kami roadshow ya, jalan ke beberapa kecamatan. Kita menunjukkan bahwa kondisinya di kecamatan-kecamatan ini hal-hal yang kemudian menjadi persoalan yang mungkin bisa kita perbaiki ke depannya kalau misalnya kita memilih pemimpin yang menurut kita itu layak untuk memimpin Kota Depok begitu. Jadi kami berusaha meningkatkan partisipasi seperti itu. Walaupun kami tahu bahwa porsi pendidikan politik itu kan wajib dilaksanakan oleh partai politik.
Itu kan kewajiban partai politik, bukan dari akademisi dan lain sebagainya. Tapi tidak mungkin kami juga berpangku tangan terhadap kondisi seperti itu. Kami tetap harus terlibat, dan saya nggak tahu, ini mungkin perspektif saya sebagai akademisi, saya belum mungkin lain lagi kalau misalnya teman-teman sebagai penyelenggara atau sebagai pemilih ya, misalnya melihat kondisi ini begitu. Tapi setahu kami adalah sejauh ketika kita ingin menumbuhkan bagaimana orang peduli terhadap pilkada, tidak mungkin dia akan tumbuh dengan tiba-tiba. Dia harus kenal dulu, dia harus mengerti dulu, kemudian itu lama-lama dia akan menyerap ke dalam pikirannya dan sebagainya, kemudian muncul perhatiannya terhadap dan dia akan peduli dengan Kota Depok itu sendiri. Barangkali itu Bu Ardana yang bisa saya sampaikan dari pengalaman yang bisa saya ceritakan. Ya, siap. Baik, mungkin kita bisa mendengarkan komentar atau pertanyaan atau apapun itu ya dari teman-teman yang sudah hadir sebagai partisipan. Ya, saya juga ingin menyapa, ini ada Pak Darwis dari Bawaslu Kuburaya Kaltara dan juga Mbak Visi dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan ada Pak Kahpiana juga dari Kabupaten Bandung. Dan tentunya masih dengan teman-teman mahasiswa dan juga para pemerhati pemilu ya, dan pengawasan pemilu. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Nih kita kalau bicara cinta Depok, saya juga sebenarnya separuh Depok nih. Kak Luli, saya di perbatasan banget loh Depok. Saya itu di Srengseng Sawah itu cuman ada Kali Ciliwung tuh loh Kak itu. Jadi nyebrang kali itu udah Depok Kelapa II. Keren. Jadi saya cinta Depok. Bahkan kalau mau ya ada keperluan lebih ke Depok, lebih ke Margonda daripada harus ke Pasar Minggu misalnya kayak gitu ya. Silakan teman-teman sahabat Bawaslu yang ingin siap, ada dari Kalbar dan juga dari Imron mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Saya persilakan dulu dari Kalimantan Barat. Bapak siapa ya? Maaf. Oh, Pak Darwis. Kalimantan Barat ya, maaf saya. Silakan Pak. Bukan Bu. Iya, saya bukan. Saya dari Kalimantan Barat, bukan dari Kaltara Bu, itu aja. Oke, mohon maaf Bang Darwis ya, saya salah nih. Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Ya, benar. Terima kasih. Itu aja. Silakan. Enggak. Ya, menyimak aja nih. Oh, menyimak aja. Baik. Masih disimpan nih pernyataannya. Saya undang kalau gitu Imron. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena faktor sinyal. Oke, saya ingin bertanya mengenai lebih dalam lagi ya, karena tadi sudah disampaikan juga bagaimana kendala lemahnya partisipasi masyarakat gitu ya. Di sini saya ingin bertanya lebih dalam lagi karena pada dasarnya Bawaslu dalam setiap mengawasi proses pemilu itu membutuhkan banyak dukungan dari pihak-pihak masyarakat gitu ya. Salah satunya dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif seperti itu. Dan ini juga sudah diskenariokan dalam program-program Bawaslu, yaitu seperti Gowaslu, terus juga Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Partisipatif Pemilu Gempar ya, terus juga ada Saka Adiasa Pemilu dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan Bu di sini adalah bagaimana pelaksanaan program tersebut dalam meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya di tengah wabah COVID-19 ini. Terus juga seberapa besar sih partisipasi masyarakat dalam terlibat program pengawasan partisipatif tersebut, dan bagaimana kesiapan ya dan antisipasi Bawaslu untuk menjalankan program-program tersebut yang sudah diskenariokan gitu ya dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya sampaikan dan tanyakan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita bisa langsung saja ke Bu Luli. Iya, jadi pertanyaan dari Mas Imron nih, bertanya seputar bagaimana Bawaslu Depok di dalam melaksanakan program-program tadi. Ini sepertinya Mas Imron ini fasih banget ya menyebutkan program-program partisipatif, ya pengawasan partisipatif tadi ada disebutkan apa tuh Bawaslu, kemudian forum Gempar, ya. Itu bagaimana di Depok dalam upayanya membangun dan menguatkan pengawasan partisipatif. Silakan. Soalnya mendengung ya Kak ya. Dimatiin aja Kak. Iya, agak mendengung. Jadi kalau menurut saya masalah program dimatikan aja di sini. Oke. Banyak hal yang sudah kita persiapkan, yang tadi sudah disebutkan sebagian, juga kita melibatkan GOW, DIP, terus KSSP, jadi melalui sosialisasi daring, karena kemarin kami tidak bisa bertemu tatap muka. Jadi masyarakat sekitar itu kita melakukan daring. Beberapa sosialisasi kita melakukan daring ke semua komunitas masyarakat di Kota Depok. Keterlibatan mereka dalam pengawasan selalu berkoordinasi dengan kami, melakukan laporan dan sebagainya. Seperti Saka Adiasta itu sendiri, dia ikut mengawasi di beberapa titik di TPS. Jadi kita sosialisasinya melalui daring dan kita libatkan seluruh pemantau pemilu, ada DIP, ada Pijar, ada tadi yang disebutkan sama Mas Imron. Itu yang kita lakukan. Cuman keterbatasan ketemu itu yang tidak bisa. Ke depan kami ingin punya program tersendiri. Dari Bawaslu sendiri ada SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Insya Allah Kota Depok itu ada 200 orang lebih yang sudah kami didik, baik tingkat provinsi maupun di Kota Depok itu sendiri. Jadi dari mereka-mereka lah kami mendapatkan laporan, masukan dan sebagainya. Itu Mas Imron. Iya, Mas Imron sudah didengar ya jawaban dari Bu Luli. Ada tanggapan lagi? Oke Bu, berarti di tengah pandemi COVID-19 ini program-program tersebut tetap berjalan namun ada beberapa keterbatasan seperti itu ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Oke. Baik, saya ingin mengundang pertanyaan lagi dari teman-teman partisipan atau komentar. Ya sambil mempersiapkan, mungkin saya juga akan bertanya lagi nih ke Pak Fikri ya. Pak Fikri, ini kami itu punya tugas juga dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Pak Fikri masih bersama kami ya? Masih Bu. Iya. Nah, bagaimana pandangan Pak Fikri melihat satu kewenangan ini dari Bawaslu ya mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif?
Baik, Bu. Kalau dari saya sangat sangat setuju ya Bu, sangat baik karena memang eh, tidak mungkin kemudian hanya satu kita mempercayakan pada satu eh, komisi komisi saja untuk kemudian pelaksanaan dari penyelenggara pemilu ini gitu. Jadi ada keseimbangan di dalam penyelenggaraan. Itu banyak juga yang bisa kita lihat hasilnya bagaimana kemudian gebrakan-gebrakan dari Bawaslu itu sendiri begitu. Tapi kan tadi kalau misalnya dia melibatkan masyarakat, saya pikir pada saat pelaksanaan pilkada pasti banyak sekali telepon laporan yang masuk ke Bawaslu. Itu kemudian harus dipilih oleh Bawaslu mana yang harus secepatnya. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu sebagaimana kalau misalnya kita diskusi dengan teman-teman dari Bawaslu Provinsi DKI kan seperti itu ya. Mereka melakukan prioritas-prioritas mana yang harus kemudian. Jadi tidak semua memang yang bisa diselesaikan ketika ini. Nah, mungkin ketika ada prioritas dan ada beberapa hal lain yang perlu, nah itu bisa didistribusikan itu kepada teman-teman atau misalnya kelompok-kelompok yang ikut membantu pengawasan pemilu itu seperti itu. Jadi ya tentu saja tidak akan ideal seperti tadi karena apapun kondisi yang kita bayangkan di lapangan kan biasanya dia akan 50-50 lah. Kita berharap 50-50 aja itu sudah sangat baik kan gitu keterlibatan partisipasi dari masyarakat itu. Tapi tadi distribusi tugas kepada kelompok-kelompok untuk kemudian turut membantu dalam pengawasan pemilu, menurut saya itu membantu, Bu. Apapun hasilnya, bahkan kita berharap hanya 50% saja dari keberhasilan itu sudah sangat bisa mengurangi persoalan-persoalan atau kemungkinan-kemungkinan persoalan yang akan muncul di kemudian hari karena dia sudah diselesaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat, apalagi kalau kelompok-kelompok masyarakat itu berasal langsung dari daerah-daerah yang memang menjadi wilayah basis mereka itu sendiri. Barangkali seperti itu, karena yang bisa kita lihat kan seperti itu. Bagaimana kemudian memaksimalkan kelompok-kelompok tapi mungkin ya tadi mungkin dalam kondisi pandemi kan belum pernah ada negara begitu yang mengalami posisi. Artinya ini pengalaman baru untuk semua negara, tidak hanya Indonesia. Jadi ya mungkin akan ada penyesuaian dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kami di saya ya misalnya sebagai dosen ilmu politik itu sangat setuju karena tadi kalau kita melihat beban kerja yang ada di Bawaslu terlihat dari banyaknya laporan yang masuk Bawaslu. Ya, jadi prioritas itu kan tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Dia pasti punya prioritas, mana posisi yang bisa diselesaikan oleh teman-teman di komisioner dan mana yang bisa didistribusikan. Hanya saja kan begini, persoalannya adalah apakah persoalan distribusi itu kemudian dianggap efektif oleh teman-teman di Bawaslu misalnya dan sebagainya. Ya, kalau dalam bahasa kami kan tentu saja mereka yang melakukan pengawasan tetap saja mungkin perlu dibantu dengan biaya transportasi, kemudian mereka bantu makan. Saya pikir ini realistis karena di lapangan itu terjadi. Tapi bagaimana kemudian pengelolaan budget itu? Tapi saya pikir kalau misalnya dibandingkan dengan KPU kan Bawaslu punya keleluasaan yang lebih dibandingkan dengan KPU. Pengalaman kemarin loh ya. Saya nggak ini ya, pengalaman kemarin kan Bawaslu punya kelompok-kelompok mahasiswa barangkali seperti tadi kalau misalnya mereka bisa kemudian ikut terlibat tapi saya pikir itu sudah jadi sudah jadi program rutin lah dari Bawaslu. Cuma tetap saya mendukung sekecil apapun pencapaian itu pasti sangat baik Bu. Nah, karena dia memberikan manfaat. Bagaimana mungkin mahasiswa saya yang di ilmu politik ketika mereka turun langsung, mereka membawa teori dari misalnya ya kelompok mahasiswa ikut dilibatkan. Mereka mendapatkan teori dari kampus tapi begitu turun ke lapangan, mereka akan bisa melihat kenyataan dan kemudian bagaimana kenyataan Republik mereka, Indonesia kita, dengan teori-teori yang kemudian berkembang dalam ilmu-ilmu kepemiluan seperti itu. Nah, itu mungkin nanti akan menyisakan bagi pengalaman mereka dan mungkin akan bermanfaat buat generasi ke depannya. Kita nggak tahu seperti apa, tapi keterlibatan mereka saya pikir akan sangat bermanfaat. Begitu mungkin Bu Ardana. Iya, baik. Nah, terlepas dari kondisi pandemi, saya ingin ngecek sedikit Bu Luli, betul banyak laporan atau informasi dari masyarakat Bu Luli, ini karena kita mau mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Kenapa Mbak Ardana? Ya, jadi
kalau mau mengukur tingginya kemudian keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan, itu salah satunya adalah banyaknya laporan atau informasi awal mungkin ya dari masyarakat kita. Apa itu terjadi di Depok? Banyak. Jadi tapi ya itu laporannya saling melaporkan. Oke. Saling melaporkan. Jadi saling melaporkan sini kumpul di sana gitu yang tidak sesuai dengan prokes dan sebagainya. Nanti dilaporkan juga sama yang satunya lagi begitu. Jadi kadang-kadang punten ini kami disibukkan dengan hal-hal yang memang gimana ya, saling melaporkan itu padahal sama-sama melakukan hal yang sama gitu loh. Di sini kita harus jeli, jadi jangan juga terprovokasi melaporkan langsung. Tetap ada tahapannya, misalkan laporannya sesuai apa tidak ini ya. Jadi kita di situ melakukan prosesnya ya kan. Jadi dilihat ini laporannya syarat formilnya, materialnya benar atau tidak dan sebagainya, itu dilihat. Karena kalau tidak itu saling melaporkan. Ada suatu kasus, ada laporan tengah malam jam 4 pagi, kita samperin ternyata saksinya nggak mau bersaksi. Satu saksi bukanlah saksi, akhirnya kan batal demi hukum gitu. Jadi saling melaporkan karena head to head, ini yang permasalahan head to head ini. Makanya saya berharap juga ya ke depan ya ada calon-calon lain memang sehingga tidak kerepotan kitanya dalam melakukan pengawasannya. Kalau head to head itu jadi satu diayomi, satu marah, satu ini gitu. Jadi ya untungnya ya alhamdulillah kita tidak punya kepentingan apapun, kita pure, kita ingin adil, kita ingin damai, kita ingin meraih semuanya. Paling tidak Pilkada Depok itu betul-betul sukses tanpa ekses. Jadi nggak bisa baperan juga, tapi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Fikri, paling tidak kalau tak kenal maka tak sayang, mungkin itu yang pas. Banyak kan masyarakat Kota Depok itu tinggalnya hanya numpang tidur di Kota Depok. Selebihnya mereka bekerja di Jakarta. Mungkin 70%. Beberapa waktu yang lalu juga saya dari tahun 95 tinggal di Depok, tapi bekerja di Jakarta. Baru tahun 2018 saya kerja di Depok. Ya kan segitu lamanya, tapi ya memang hanya numpang tidur saja. Nah itu mungkin kenapa partisipasi itu juga menjadi rendah karena memang bekerjanya di Jakarta. Ya seperti Bardana itu kan deket itu, saya bisa sampai itu dalam setengah jam ya kan, seperti itu. Siap. Ada. Yang jelas kalau mungkin untuk mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam pengawasan biar ada punya rasa sense ya kan terhadap kepemiluan itu sendiri. Ya paling tidak nanti ada kami ruang tersendiri yaitu SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Itu di bawah usia 30 tahun ke bawah. Kalau tidak salah kan? Jadi yang sudah di atas 35, 36, 40 itu tidak diperkenankan. Jadi memang yang dia cari adalah pangsanya adalah anak-anak muda yang ingin ikut turut serta di dalam kepemiluan. Kami punya namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tapi hari ini kami belum dilibatkan, baru 14 kabupaten kota. Kota Depok itu tidak termasuk karena kemarin sudah banyak peserta yang ikut, yang itu memang sedang kami garap untuk ditingkatkan kapasitasnya. Kalau teman-teman UPN mungkin yang memang kemarin juga ada yang KKN kalau nggak salah di Kota Depok, ada juga dari UPN yang memang tinggal di daerah Depok. Jadi sekali lagi kami berikan ruang seluas-luasnya di SKPP, nanti kami akan undang kembali teman-teman mahasiswa khususnya dari UPN barangkali. Demikian Mbak Ardana. Siap kali. Baik, ini waktu juga semakin sempit ya. Kita memang memplotting waktu 2 jam. Tapi sepertinya saya harus memberi kesempatan juga kepada Pak Nana Sobarna nih, yang punya Depok tentunya ya. Pasti. Yang tadi yang banyak diomongin ya Bu ya. Saya persilakan pada Pak Nana Sobarna, Ketua KPU Depok, untuk bisa menghidupkan mikrofonnya untuk sedikit ada yang bisa disampaikan. Silakan Pak Nana. Terima kasih Mbak Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para Buka dong narasumber. videonya biar kelihatan gantengnya. Lagi nggak pakai kudungan ini, Bu Luli. Bisa aja. Para pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan yang saya hormati, Pak Taufik sebagai ketua dan juga rekan-rekan anggota, kemudian Bang Fikri Tamau, lama tak bersua, Bu Luli juga. Saya sesungguhnya ingin mendengar saja, menjadi penyimak dalam diskusi ini. Alhamdulillah Depok menjadi salah satu daerah yang didiskusikan dalam Cipedak. Nah, oleh Bu Luli ini kemudian telah disampaikan betul kita melaksanakan Pilkada 2020 yang lalu itu memang dengan banyak rasa ya, apalagi kita belum pernah melaksanakan pilkada di tengah pandemi, tetapi alhamdulillah berkat koordinasi, kolaborasi semua pihak termasuk kerja-kerja kita sebagai penyelenggara antara KPU dan Bawaslu selalu bergandengan tangan untuk melakukan semua tahapan secara baik. Komitmen kita melaksanakan pilkada secara baik, alhamdulillah dapat tercapai. Juga kalau tadi disinggung dari sisi partisipasi, Kota Depok pilkada 2020 itu sesungguhnya rekor yang pernah tercatat dalam sejarah sejak pilkada Depok tahun 2005. Pertama kali penyelenggaraan pilkada Depok. 62,80% itu angka tertinggi sejak pilkada 2005. 2005 di angka 58, 2010 di angka 54, 2015 di angka 56. Nah, di 2020 di angka 62. Bahkan Kota Depok dari 8 kabupaten kota penyelenggara pilkada di Jawa Barat itu kita tidak pada nomor urut buncit lah begitu kira-kira. Walaupun kita kota gitu, kita bisa lebih di atas misalnya Kabupaten Sukabumi gitu ya, yang ukuran demografisnya sebagai kabupaten. Tetapi tentu dalam hal ini apa yang telah disampaikan oleh Bu Luli, kemudian yang diamati juga oleh Bang Fikri Tamau gitu ya, pelaksanaan pilkada di Depok dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses, dengan segala dinamikanya, dengan segala seni-seninya, itu adalah berkat kolaborasi semua pihak yang ada di Kota Depok tanpa terkecuali. Demikian Mbak Ardana sedikit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Kita jadi salah kalau nggak kasih Pak Nana juga. Baik, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan lagi. Mungkin satu lagi. Kita aja ngasih pertanyaan, Kak. Kita kasih hadiah buku. Oh iya, betul sekali. Bukan, Kak. Nah, jadi ini Bu Luli luar biasa. Dari tadi udah nyampein. Kita ada kuis buat partisipan ya yang menjawab pertanyaan. Nah, karena hadiahnya dari Bu Luli, maka pertanyaannya dari Bu Luli. Silakan Bu. Oh ya, saya satu, Bu Moderator satu ya. Oke, siap. Oke, siap. Satu ini untuk para partisipan di luar Pak Nana. di luar Pak Nana ini, ya kan? Tadi sudah saya sebutkan ya, jadi saya mau tanya saja yang agak ringan-ringan. Total data pemilih di Kota Depok itu berapa? Berapa juta? Silakan di luar dari narasumber, di luar dari Pak Nana, ataupun silakan para peserta. Jawab. Ayo, silakan. Aduh, lupa dah tuh Bu. Tadi saya minta materinya belum dikirim, pantasan jadi pertanyaan. Rahasia dong. Ini Korsek orang Depok nih. Apa boleh dijawab?
Waduh, ya udah karena partisipan gimana? Tergantung Udah. kesepakatan para partisipan ini. Boleh, orang lain aja, orang lain aja. Saya Silakan. kebetulan di Depok nih, Sukatani saya. Ini Korsek Jaksel Bu Luli, Pak Afif. Silakan partisipan. Ini banyak dari, ada juga staf Bawaslu Jakarta Selatan, ada mahasiswa. Pak Darwis, gimana? Udah dapat bocoran belum? Sebentar Bu ya. Tunggu dulu. Wah, kayaknya googling nih. Silakan Bu Moderator juga menyampaikan pertanyaan biar langsung bisa sama-sama. Yang mana duluan aja? Oke. Ini kalau saya sih sebenarnya paling gampang nih pertanyaannya Bu, biar langsung dapat buku nih ya. Nah, kami juga akan mengirimkan buletin kita ya, buletin dari Jakarta Selatan untuk hadiahnya. Nah, mungkin di chat ya, teman-teman operator bisa dipantau teman-teman partisipan yang menjawab, dan pastinya di luar orang Bawaslu. Nah, berarti ini dari mahasiswa aja nih. Silakan dari mahasiswa menjawab apa slogan dari Bawaslu. Ayo jawab. Ini partisipannya pada kemana ini? Kalau dari kampus Bu, saya mohon maaf, ini soal UAS ini kan baru kami distribusikan tadi. Jadi iya, jadi sambil tadi kita diskusi beberapa soal ujian kami distribusikan Bu ke mahasiswa. Jadi mohon maaf ini Bu, karena memang sudah ada jadwal dari kampus. Jadi ya beberapa teman mahasiswa itu kemudian pada sibuk dengan membaca soal ujian ya. Iya Bu. Baik. Kalau begitu pertanyaannya saya ganti. Kalau dari kami Bawaslu Jakarta Selatan, pertanyaannya di mana kantor sekretariat Bawaslu Jakarta Selatan? Alamatnya. Pak Darwis tahu nggak? Saya searching dulu ya. Gampang. Ada yang bisa jawab atau Kalau yang DPT itu 1 juta lebih tuh yang saya ingat tadi tuh Bu. iya. Ada yang bisa Lebihnya tapi itu yang stop nggak nggak boleh tahu Bu ya. tuh. Kayaknya ada 362 lah di belakang Bu. Yang di tengah lupa. Sebenarnya kami staf bisa menjawab nggak Pak? Izin. Boleh, silakan. Bebas. Kalau nggak salah tadi mendengar dari materi Ibu Ruli itu sekitar 1,29 berapa gitu Bu, sekian ya? Kati betul lah 90. 90. Tidak tepat. Kurang tepat namun mendekati 1.229.362 tepatnya. Iya. 62 betul ya. Bu, Ujungnya Bu. betul. Ibu ketua ya. Itu udah benar. Oke. Satu lagi pertanyaan yang satu, di mana alamat Bawaslu Jakarta Selatan? Pokoknya Jalan Mampang itu. Waduh, ini udah bocor sebagian. Saya dari tak kenal maka tak sayang ya kan. Betul, harus cinta. Silakan partisipan. Nah, ini kita mau bagi-bagi hadiah malah. Ayo, mana? Aku belum menjawab. Nah, ini kalau nggak ada yang jawab berarti kita simpan nih. Suruh Pak Afif aja yang jawab, Bu. Suruh Korsek aja yang jawab. Pak Korsek lagi yang jawab. Suruh Korsek yang
jawab. Korsek. Ini Bu, Korsek Jakarta Selatan orang Depok nih. Jawab ya. Oke, jawab. Jalan Warung Buncit Raya. Nah, udah lihat ini alamatnya. Gak apa-apa. Menurut saya ada effortnya. Paling tidak mencari. Betul ya, Bu Luli ya? Ada usaha. Itu di Ada Jalan usahanya. Pancoran, Bu. Usahanya Oh. dihargai. Sepertinya tidak Usahanya jauh dia. dengan saya dulu waktu dilantik dengan Bu Ardana tuh. Oh iya, kita dekat Pancoran memang. Nah, benar. Makasih Pak Darwis. Jadi 2 hadiah kita berhasil kita bagi ya. 1 ke Kalimantan Barat, 1-nya ke Jakarta Selatan. Sekretaris Jakarta Selatan. Terima kasih. Nanti saya Makasih, kirim Pak ke Jakarta Selatan apa ke minta alamatnya ya Pak Darwis. Nanti saya kirim. Baik Bu, terima kasih banyak sebelumnya. Baik teman-teman, sahabat Bawaslu yang hadir berkesempatan hari ini, hadir dalam diskusi virtual kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya untuk tetap mencari informasi, ya, menambah pengetahuan dan juga belajar untuk mempersiapkan pemilu kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan kepada 2 narasumber kami yang luar biasa hebatnya, kami teman-teman dari staf ini menyediakan piagam penghargaan buat Ibu Luli Barliani dan Mas Fikri Tamau. Semoga menjadi tanda kenang-kenangan dari kami Bawaslu Jakarta Selatan. Tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Bu Luli dan Mas Fikri yang sudah berbagi cerita tentang pengawasan pilkada di Kota Depok. Silakan bisa ditunjukkan sertifikatnya. Bisa di-sharing? Bu Loli, alamat kantor Bawaslu Depok di mana ya? Ini Pak. Jalan Nusantara nomor 1. Nusantara Oh, 01. ya. Oke. Siap, samping kelurahan itu ya, Bu? Kelurahan ya, oh. Yang di simpang dekat PLN, bukan? Betul, samping PLN persis. Oh, iya. Jadi Dekat PLN, Pak. Dekat PLN. Sebelah Iya, samping Bu. PLN persis kok, saya pernah lihat kantor Bawaslu Depok. Siap, saya orang Cimanggis ini, Sukatani. Salam kenal, Pak. Ya, baik. Baik, Ibu Luli dan Mas Fikri, sertifikatnya nanti akan kami kirimkan langsung ke Terima kasih. rumah. Ini ada operator agak sedikit bisa di-share, tapi kita udah siapkan. Terima kasih juga tadi dari Bawaslu Pacitan yang sudah bergabung juga dengan kami, dan tentunya para sahabat Bawaslu dari kampus, mahasiswa, dan juga pemerhati pemilu lainnya yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahannya atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, dan juga para pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan mengucapkan tentunya terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bu Luli dan Pak Fikri, terima kasih banyak sekali lagi, dan jangan kapok, besok kita akan diskusi lagi. Siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fikri. Makasih semuanya. Sampai ketemu di acara-acara mendatang. Keren. Iya, mudah-mudahan bisa kita kembali. Siap. Baik. Semoga pandemi cepat berlalu. Ini dia. Amin. Sampai ketemu, Ibu. Keren. Ya. Terima kasih. Baik, saya tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih sekali. Alhamdulillah.
Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaksel, keren. Terima kasih Bu Ardana. Terima kasih Bu Ardana, Bu Luli. Makasih Pak, Bapak dari Pacitan, terima kasih banyak. Terima kasih ya, dadah ya. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Integritas itu tergantung motivasi. Orang ini sebenarnya nggak kepingin berdusta, tapi satu-satunya jalan dia harus bohong. Kalau dia kasih 100% sungguhan, dia nggak rela. Nggak kasih, dia nggak dapat yang dia inginkan. Jadi gimana? Terpaksa. Karena dilema, kasih setengah, tapi ngakunya itu seluruh. Dia didesak oleh motivasinya sendiri.